يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pasca Ramadan, yang dalam Ramadan adalah tarbiyah kepada kita semuanya. Ramadan mentarbiyahkan, mendidik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, membuat hati-hati kita itu menjadi hati-hati yang bersih, menjadi hati yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pasca bulan Ramadan, mestinya hati yang bersih perlu kita jaga. Dalam kaitan ini adalah kita punya program namanya Tazkiyatun Nafs, atau mensucikan jiwa kita. Di dalam bukunya Abdullah Nasi Ulwan, Tarbiyah Ruhiyah, ada 5 resep yang ditawarkan kepada kita untuk mengkondisikan bahwa hati kita itu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa suci, hati yang senantiasa bersih, untuk senantiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah 5M. Yang pertama adalah muahadah. Muahadah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa muahadah artinya adalah ingat perjanjian. Kita semuanya telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan ketika kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara ruh dan jasad di dalam rahim ibunda kita semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita. Di surat Al-A'raf ayat 172 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhan? Maka semua kita akan menjawab, qalu bala syahidna, benarnya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Maka pada hari itu jiwa-jiwa kita itu adalah mentuhankan Allah, tetapi terkadang kita lupa ketika dilahirkan oleh sang ibunda kita. Ketika kita sudah balik, ternyata Tuhan itu bukan hanya Allah saja. Maka Allah juga menyentil juga di surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi mayatahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Ada orang-orang yang mentuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mencintainya seperti halnya mencintai Allah. Maka pada saat itu perjanjian kita sudah dilanggar. Oleh karenanya, ketika kita ingat perjanjian, maka hanya satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sesungguhnya hati kita akan bersih tanpa ada kesyirikan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kedua, muraqabah. Muraqabah artinya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah mengawasi. Dan zikir-zikir kita setiap pagi dan petang Allah ajarkan dengan zikir Ayatul Kursi, betapa Allah itu mengawasi tanpa tidur. Detik-detik kita, aktivitas-aktivitas kita itu sudah pasti diawasi oleh Allah. Orang yang senantiasa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan melakukan sebuah kesalahan, dan bahkan akan berhati-hati untuk melakukan kekeliruan. Itulah yang sesungguhnya bisa membuat hati kita itu akan senantiasa bersih. M yang ketiga adalah mu'aqabah. Ketika kita melakukan kekeliruan, apalagi sebuah kesalahan besar, maka kemudian kita akan mengikop diri kita atau menghukum diri kita. Sahabat sudah mencontohkan kepada kita Umar ibnu Khattab pada saat melihat kebunnya yang menawannya, lalu kemudian dia pulang dari kebunnya, ternyata ditemukan baginda Rasulullah bersama sahabat sedang mendirikan sholat, dan dia menjadi orang yang masbuk atau ketinggalan sholat, tidak bersama takbiratul ihram bersama baginda Rasulullah. Dan dengan
kekecewaannya karena kekeliruan itu, maka seluruh kebun yang dilihatnya diinfakkan pada jalan Allah sebagai penebusan untuk menghukum dirinya. Lalu kemudian yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah muhasabah. Menghitung-hitung diri kita, mengevaluasi diri kita. Sampai sejauh mana amalan-amalan kita? Apakah amalan kita yang kita lakukan hari-hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau berlalu begitu saja? Oleh karenanya kita hitung-hitung. Dan sungguh orang mukmin itu senantiasa menghitung-hitung diri atau muhasabah diri setiap harinya. Dan bahkan sebelum menjelang tidur itu sudah apa yang dilakukan hari itu dan apa yang akan direncanakan untuk esok. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekalan-bekalan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Jadi hadirin, mempersiapkan, mengevaluasi sekaligus merencanakan esok hari untuk memproduksi kebaikan-kebaikan itu adalah sebuah kebiasaan orang-orang yang beriman. Oleh karenanya untuk bersih hatinya senantiasa kita harus evaluasi dan kemudian menatap hari depan, hari esok, rencana-rencana kebaikan, memproduksi kebaikan-kebaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemungkas itu semuanya adalah yang terakhir, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk kemudian mengingat perjanjian Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kekeliruan atau kesalahan, mengikop diri atau menghukum diri kita dengan hal-hal yang baik, dan senantiasa mengevaluasi hari-hari kita dalam perjalanan hidup kita sampai dengan nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk mensucikan jiwa kita, Dr. Abdullah Nasi Ulwan itu mengajarkan kepada kita cukup resepnya adalah 5M. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi dasar untuk kita semuanya mengkondisikan hati-hati kita tetap bersih sejalan dengan Ramadan yang sudah kita berlalu. Mestinya pasca Ramadan amalan-amalan kita pun akan bisa dijaga dengan baik hingga kita akan selamat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala ketika nanti Allah memanggil kita dan kita dimintakan pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa dapat mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan dan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.